Halo guys, di konten sebelumnya kita sudah membahas jenis-jenis dari sepeda motor, dari mulai motorsport sampai ATV. Untuk video kali ini kita akan informasikan mengenai jenis-jenis dari kendaraan roda 4. Apa saja kan jenis-jenisnya? Mari kita bahas satu persatu agar pengetahuan otomotifnya semakin lebih kaya. Apa itu kendaraan roda 4? Yaitu kendaraan yang menggunakan 4 roda untuk bergerak, seperti mobil, truk, dan bus. Jenis tersebut sangat umum digunakan untuk transportasi pribadi, umum, angkutan penumpang, dan barang. Seperti yang kita tahu, kendaraan roda 4 ini memiliki banyak jenis sesuai fungsinya bro. Dan realitanya masih banyak di antara kawan-kawan yang masih bingung mengenai jenis kendaraan roda 4 yang diketahui dan cenderung salah menyebutkan dan atau salah mengetahuinya. Maka dari itu kita hadir untuk menginformasikan dan meluruskan hal tersebut. Adapun kekurangan dari pembahasan nanti kami persilahkan untuk ditambahkan karena di sini barang tentu membuka tempat untuk sharing dan saling bertukar informasi bro. Kita angkat terlebih dahulu dari jenis-jenis mobil atau kendaraan ringan beroda 4. Sebelumnya, kita disclaimer terlebih dahulu nih. Tampilan sampel konten, brand, dan catatan video kita pilih secara random sebagai bentuk sampel demi memperjelas uraian informasinya. Mari kita mulai dari jenis yang pertama, yaitu jenis mobil convertible. Mobil kecil dengan atap yang dapat dibuka, jenis atapnya bisa diklasifikasikan berdasarkan bahan yang digunakannya, yaitu soft top. Atapnya tersebut terbuat dari kain atau vinil yang bisa dilipat. Kelebihan dari bahan ini adalah memiliki bobot yang lebih ringan dengan proses buka tutup relatif lebih cepat. Akan tetapi perawatannya harus lebih ekstra supaya tidak mudah rusak oleh cuaca dan lain-lain. Kemudian ada dari jenis atap hardtop, atap yang terbuat dari bahan keras seperti logam atau plastik. Kelebihan jenis atap ini yaitu kedap terhadap cuaca dan lebih kedap kebisingan, dan kekurangannya dari segi mekanisme buka tutup atap lebih kompleks yang memakan ruang bagasi. Klasifikasi atap selanjutnya berdasarkan mekanisme buka tutupnya, yaitu jenis manual dan jenis otomatis. Kemudian ada klasifikasi berdasarkan terminologi lain, yaitu jenis kabriolet, istilah yang sering digunakan untuk mobil convertible terutama di benua Eropa dan sering merujuk pada mobil dengan atap lipat yang mampu menampung 2 orang atau lebih. Contoh mobilnya seperti Ford Mustang Convertible atau Porsche 911 Cabriolet atau Mazda MX-5 dan lain-lain. Selanjutnya ada dari jenis roadster atau spider yang umumnya merujuk pada mobil convertible dengan 2 tempat duduk. Mari kita lanjut dengan jenis mobil yang kedua, yaitu jenis mobil coupe, yaitu jenis mobil penumpang dengan desain sporty yang khas, dengan ciri 2 pintunya dan atap tertutup, juga garis atap belakang yang miring atau terpotong, sesuai istilah coupe yang berasal dari bahasa Prancis yang artinya dipotong. Contoh mobilnya seperti BMW Z4 atau Porsche 718 Boxster atau Audi TT dan lain-lain. Kita lanjutkan ke jenis mobil yang ketiga adalah jenis hatchback, jenis mobil penumpang dengan 5 pintu, di mana pintu bagasi belakang menyatu dengan kaca dan dapat dibuka ke atas, serta ruang kabin yang terhubung langsung dengan area bagasinya. Desain two box ini membuatnya lebih ringkas, praktis, dan mudah untuk bermanuver di perkotaan yang padat, serta fleksibel di segi ruangan untuk mengangkut barang dengan melipat jok belakangnya. Contoh mobilnya seperti Toyota Yaris, Honda Brio, Suzuki Baleno, dan lain-lain. Jenis selanjutnya adalah jenis MPV atau multi-purpose vehicle, yaitu kendaraan ringan dengan 5 pintu yang didesain multiguna, nyaman untuk keluarga dan barang dalam jumlah banyak, dengan kapasitas tempat duduk antara 5 hingga 9 kursi, kabin yang luas dan fleksibel memungkinkan baris kursi belakang dilipat untuk menambah ruang bagasinya, cocok untuk kebutuhan sehari-hari, perjalanan jauh dan atau aktivitas keluarga. Contoh mobilnya seperti Toyota Kijang Innova atau Mitsubishi Xpander atau Daihatsu Sigra dan lain-lain. Jenis yang kelima adalah jenis mobil SUV atau Sport Utility Vehicle, yaitu kendaraan ringan yang mirip dengan MPV, seperti gabungan antara mobil sedan dengan off-road. Karakteristiknya lebih terlihat jelas, memiliki ground clearance tinggi dengan kabin yang luas dan berdesain tangguh. Bahkan bisalah dipakai buat off-road ringan tipis-tipis guys. SUV ini memiliki beberapa jenis berdasarkan ukuran dan kelasnya bro. Yang pertama yaitu jenis compact SUV dengan karakteristik berukuran kecil, lebih efisien bahan bakar dan cocok bermanuver di area perkotaan. Dengan contoh mobilnya yaitu Toyota Rush atau Daihatsu Terios atau Honda
Honda WR-V dan lain-lain. Selanjutnya di jenis midsize SUV dengan karakteristik ukurannya yang lebih seimbang, lebih nyaman, performa lebih enak, dengan kabin yang luas dan berkapasitas lebih banyak, bisa sampai mencapai 7 orang. Contoh mobilnya seperti Toyota Fortuner atau Honda CR-V atau Mitsubishi Pajero Sport dan lain-lain. Jenis selanjutnya adalah full size SUV dengan karakteristik dimensi yang lebih besar lagi, kapasitas kabin dan bagasi lebih luas, serta performa mesin yang lebih bertenaga. Contoh mobilnya seperti Ford Explorer atau Chevrolet Trailblazer atau Ford Everest dan lain-lain. Selain itu, SUV dapat juga dikategorikan secara umum guys, seperti jenis crossover yang berbasis platform mobil penumpang dengan fleksibilitas dan ruang interior lebih baik daripada sedan. Kemudian ada dari jenis luxury, berkesan lebih mewah, berteknologi canggih dan berperforma tinggi. Kemudian ada dari jenis listrik yang bertenaga listrik dengan efisiensi dan teknologi yang terbarukan. Dan yang terakhir ada dari jenis militer yang khusus dirancang untuk tugas-tugas kemiliteran. Jenis mobil selanjutnya yaitu jenis sedan, mobil penumpang yang anggun, elegan, berpintu 4 yang memiliki kompartemen terpisah untuk mesin, penumpang, dan bagasi. Contoh mobilnya seperti Toyota Camry atau Honda Accord atau BMW seri 3 dan lain-lain. Jenis yang ketujuh adalah jenis station wagon, yaitu jenis mobil sedan dengan atap yang panjang hingga ke bagian belakangnya, menghadirkan ruang bagasi yang menyatu dan luas dengan kabin penumpang. Cocok digunakan untuk keluarga atau untuk kebutuhan perjalanan. Contoh mobilnya seperti Mazda 6 Estate atau BMW 330i Touring M Sport atau Subaru Outback dan lain-lain. Jenis selanjutnya adalah jenis mobil single dan double cabin, yaitu jenis mobil SUV yang memiliki ruang atau bak terbuka di bagian belakangnya, ideal untuk keperluan komersial dan angkutan penumpang. Single cabin memiliki satu baris kursi dengan kapasitas 2-3 penumpang, sedangkan double cabin memiliki 2 baris kursi dengan kapasitas 4-5 penumpang. Namun ukuran baknya di bagian belakang sedikit lebih kecil guys. Contoh mobil single cabin seperti Toyota Hilux single cabin atau Ford Ranger single cabin dan lain-lain. Nah, untuk contoh mobil double cabinnya seperti Mitsubishi Triton atau Isuzu D-Max atau Nissan Navara dan lain-lain. Jenis yang kesembilan yaitu jenis mobil sport, yaitu jenis kendaraan roda 4 yang dirancang khusus untuk performa tinggi, dinamis, sporty, aerodinamis, berakselerasi tinggi, dan kemampuan pengendalian yang superior dibandingkan dengan mobil biasa yang biasanya memiliki 2 tempat duduk saja guys. Contohnya seperti Ferrari 488 GBT atau Lamborghini Huracan atau Porsche 911 dan lain-lain. Jenis selanjutnya adalah jenis off-road, yaitu kendaraan yang dirancang khusus untuk melewati medan berat yang tidak rata seperti bebatuan, lumpur, pasir, dan lain-lain dengan penggerak 4 roda atau 4-wheel drive dengan konstruksi lantai yang lebih tinggi, dibekali dengan suspensi yang kuat untuk memberikan traksi dan daya tahan di permukaan ekstrim. Contoh mobilnya seperti Jeep Wrangler atau Toyota Land Cruiser atau Ford Ranger dan lain-lain. Nah, jenis yang terakhir adalah jenis mobil pick up, yaitu kendaraan roda 4 dengan ruang kabin dan bak terbuka yang dirancang khusus untuk mengangkut barang. Kendaraan ini ideal untuk distribusi barang dalam jumlah kecil hingga menengah, mendukung juga untuk jenis usaha Anda sekalian guys. Contoh mobilnya seperti Carry Pickup atau Grand Max Pickup atau Mitsubishi L300 dan lain-lain. Jadi seperti itu bahasan tentang jenis-jenis mobil atau kendaraan ringan yang umumnya sering kita jumpai, entah itu dalam kehidupan sehari-hari ataupun di layar kaca kalian guys. Adapun jika ada kekurangan atau misinformasi, kami tunggu tambahan dan sharingnya di kolom komentar. Oke, di konten selanjutnya kita bakalan bahas tentang jenis-jenis alat berat seperti backhoe, ekskavator, dan lain-lain. Kita akan kembali ke basic terlebih dahulu guys, sebelum kita hadirkan informasi yang sedikit lebih expert. Salam satu aspal dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk semuanya.